Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali di pertemuan yang kedua, masih materi pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Sebelum kita memulai pada mata pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bisa bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Terima kasih. Pada pertemuan yang kedua ini masih membahas KD 3.1 dan 4.1, yakni dengan indikator menerapkan cara perawatan sistem utama engine dan mekanisme katup, kemudian perawatan berkala sistem engine dan mekanisme katup. Namun di sini perbedaannya adalah kita fokus kepada perawatan sistem utama engine. Kalau pada pertemuan yang pertama kemarin itu fokus kepada mekanisme katup, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan fokus kepada perawatan engine atau sistem engine. Jadi di situ indikatornya adalah menjelaskan fungsi perawatan sistem engine, kemudian menentukan cara perawatan sistem engine, menyimpulkan cara perawatan sistem engine. Kemudian pada KD 4.1 indikatornya adalah melakukan. Sebenarnya ini kegiatan melakukan ini harus kalian berada di sekolah dengan melaksanakan secara langsung praktek cara melakukan perawatan. Karena ini sifatnya masih daring, kemungkinan untuk pelaksanaannya hanya dilakukan secara daring terlebih dahulu. Untuk nanti akan kita lakukan secara praktek, secara langsung. Berikutnya adalah materi. Di sini materi pembelajarannya masih berkaitan tentang fungsi perawatan sistem engine. Seharusnya kita harus memahami terlebih dahulu tujuan daripada servis adalah agar selalu engine dalam kondisi optimal dan selalu siap dioperasikan. Kemudian dari sisi keselamatan dan keamanan itu harus melalui proses pengecekan atau pengujian sehingga akan memberikan kenyamanan dan optimal, kenyamanan yang optimal maksud kami, sehingga akan mendapatkan perawatan yang lebih baik sehingga memperoleh keamanan dalam menggunakan kendaraan tersebut. Oke, berikutnya. Untuk materi yang kedua yang kita bahas di sini adalah yang pertama harus silinder block. Silinder block ini memiliki fungsi sebagai tempat daripada proses kinerja dan juga sebagai tempat daripada beberapa sistem atau komponen yang ada pada engine tersebut. Tentunya di sini harus kita tahu fungsi-fungsi daripada blok silinder itu apa, ya. Yang fungsi yang pertama adalah sebagai tempat daripada piston, yang kemudian sebagai tempat beberapa komponen yang kita tahu seperti pada pompa oli, kemudian distributor, sebagai tempat atau rumah daripada poros engkol, sebagai tempat atau dudukan daripada head cylinder. Jadi blok silinder di sini kita harus tahu spesifikasinya seperti apa. Ini tentunya disesuaikan dengan kendaraan tersebut. Yang pertama adalah di sini combustion stroke. Combustion stroke itu bisa dibilang sebagai langkah pembakaran. Artinya apa? Pada saat langkah pembakaran itu bisa kita lihat posisi daripada piston itu berada di samping sebelah sisi liner. Jadi ini linernya, ya. Kita lihat ini pistonnya berada melekat pada sebelah sisi liner ini pada saat langkah pembakaran. Dan sebelah sini ini disebut sebagai dengan split. Nah, ini ada jarak. Jadi posisinya seperti ini. Jadi bukan kalau bayangan kita bahwasanya piston itu merekat
antara kanan dengan kiri, ini asumsinya adalah seperti ini posisinya. Nah, jadi kita harus tahu karakter daripada piston itu pada langkah-langkah tertentu. Ini tentunya harus dipahami terlebih dahulu. Jadi tidak kita taunya hanya piston itu ya seperti itu ketika langkah hisap, ketika langkah kompresi, ketika langkah usaha, kemudian langkah buang. Ya, ini masih piston dan drilling silinder posisinya seperti ini. Kemudian kita tahu bahwasanya ini adalah liner atau pada tempat daripada piston. Liner ini kalau kita lihat secara visual mungkin tidak kelihatan bagian yang sisi tirus, bagian sisi yang lebih lebar itu posisinya seperti apa. Jadi setelah kita amati sesuai dengan alat ukur, tentunya nanti pada prakteknya kita harus bisa membedakan sisi bagian atas dan sisi bagian tengah, kemudian sisi bagian bawah ini memiliki perbedaan lebar, ya, memiliki perbedaan lebar. Tentunya di sini harus melakukan praktek pengukuran liner dengan menggunakan alat ukur. Tentunya kalian sebelumnya sudah pernah dipraktekkan bagaimana cara mengukur dinding silinder atau disebut dengan linernya. Ini ada juga 3 cara, atas, tengah, dan bawah. Ini harus ada perbedaan. Pada kenyataannya seperti ini. Kemudian untuk berikutnya, materi berikutnya, nah ini materi berikutnya adalah kita lihat bahwasanya piston itu kalau kita lihat secara visual, ya, kita perhatikan di sini pada saat cool ini artinya pada saat dingin, ya, ini piston ini berbentuk oval. Nah, ini bisa dilihat berbentuk oval, jadi tidak bulat simetris, akan tetapi berbentuk oval. Ini piston bagian atas dilihat, ya. Ini kalau model seperti ini artinya model yang cekung, pistonnya diesel, ya, diesel. Ya, ini yang model piston diesel bisa diperhatikan. Ini ada bentuknya di bagian sisi atas. Ini tempat ruang bakar. Ya, jadi kalau pada bensin tidak seperti ini. Apakah pada bensin juga memiliki bagian sisi cekungnya, Pak? Tidak. Kalau ini untuk diesel. Ya, tentunya dari sisi di situ ya tidak berbeda jauh dengan bensin dengan diesel, motor diesel. Dari sisi pistonnya, ya, fokus kepada bentuk tadi, bahwasanya kalau piston itu pada saat dingin itu berbentuk oval, kemudian pada saat hot ini berbentuk circle, ya, lingkaran penuh, ya, ini lingkaran penuh, tidak lagi oval, ya. Kemudian di sini gambar yang berikutnya itu adalah seperti yang saya bilang tadi, major thrust force combustion stroke. Itu artinya pada saat langkah usaha, ya, pada saat langkah usaha kita tahu kalau pada motor bensin itu kapan pada saat langkah usaha itu kisaran antara 10 derajat, ya, sampai 15 derajat sebelum TM. Nah, jadi ini posisinya combustion pressure dimulai pembakaran. Artinya di sini posisi pistonnya berada pada sebelah sisi. Kalau kita lihat putaran daripada poros engkel ini arahnya ke kanan, ya, pada saat langkah pembakaran ini posisi daripada kita menempel pada dinding sebelah kiri, ya. Kemudian kalau pada saat minor thrust force compression stroke itu posisi daripada piston itu berada di sebelah kanan, menempel pada sebelah kanan dinding silinder, ya. Ini pada saat compression, artinya pada saat langkah kompresi. Nah, bisa kita lihat di sini
Ini kalau dilihat dari atas pistonnya, ini kalau dari samping, ini asumsinya atau seperti ini gambarannya. Namun ya, kalau kita lihat secara sekilas tidak ada perbedaan. Ini kalau pada saat dingin, ini kalau pada saat panas. Kenapa? Karena kita tahu karakter daripada piston itu juga namanya logam, ketika mendapatkan panas yang sangat besar juga akan memuai. Jadi ini untuk proses pemuaian, sehingga tidak akan yang terjadinya tidak ada istilahnya macet pada silinder-lindernya. Oke, berikutnya. Nah, materi yang ketiga yakni tentang offset. Apa yang disebut dengan offset piston? Jadi kalau fungsi daripada offset piston itu sendiri itu dipakai pada piston. Kalau kita mengasumsikan piston berada pada silinder-linder itu, kalau kita ambil garis tengahnya itu simetris. Namun pada kenyataannya offset piston ini adalah posisi atau letak daripada piston ini tidak simetris atau tidak sejajar dengan garis tengah, ya. Bisa kita lihat ini pena pistonnya, kemudian ini garis tengah daripada piston, letak daripada pena piston itu masih ada jarak. Ini yang disebut dengan offset. Gunanya apa? Offset piston itu gunanya adalah ketika piston ini melakukan langkah usaha, itu kan dia menerima gaya dari bagian atas, ya, menerima gaya bagian atas atau gaya dorong pada saat posisi langkah usaha, agar piston akan lebih mudah merubah dari energi naik turun menjadi energi putar. Artinya apa? Dari gaya naik turun piston akan diubah dengan gaya gerak atau gaya putar poros engkol, itu akan lebih mudah, ya. Berbeda hanya ketika ini posisi pena piston berada simetris dengan garis tengah, ya. Jadi seolah piston akan menerima pukulan dari bagian atas pada saat langkah usaha. Itu seolah-olah piston ini dipukul, ya, yang menyebabkan nanti tenaga hasil dari pembakaran juga tidak lebih efektif. Sebab apa? Posisi dari piston simetris dengan poros engkol pada saat langkah usaha. Piston slab, ya. Piston slab ini, maaf ya, saya bolak-balik, tetapi yang di sini yang perlu kalian tahu bahwasanya spesifikasi atau karakter daripada piston itu harus kalian tahu. Ada namanya offset piston tidak simetris, piston slab. Piston slab itu adalah letak daripada piston berada di sisi sebelah samping daripada liner, ya. Ini bisa kita lihat untuk gambar berikutnya. Ini pada saat compression stroke, ya. Tadi compression stroke itu pada saat langkah kompresi, piston berada di sebelah kanan dengan putaran poros engkol ke kanan, ya. Ini posisinya adalah, kita tahu langkah kompresi itu posisinya piston masih bergerak dari TMB menuju TMA, ya. Kemudian ini akan melakukan langkah kompresi, berikutnya dilanjutkan dengan langkah usaha. Setelah kompresi usaha, ini before top dead center, ini artinya sebelum TMA, ini dimulailah langkah usaha sebelum TMA, ya. Tadi penjelasannya adalah 10-15 derajat untuk motor bensin. Sebelum TMA sudah melakukan usaha, posisinya seperti ini sampai terus berikutnya sampai akhir langkah
usaha combustion stroke ini sudah berada di bagian bawah lagi dengan piston tetap menempel berada di samping kiri ya. Kalau pada saat compression stroke atau langkah kompresi itu piston berada melekat pada samping kanan. Pada saat awal langkah usaha ini piston berada masih menempel di samping kiri ya. Ini kalau putarannya ke kanan poros engkel, posisi kiri dan kanannya bisa dilihat dari depan ya. Kemudian pada saat langkah usaha ya, akhir langkah usaha ini akhir langkah usaha masih menempel di sebelah kiri daripada silinder. Oke, berikutnya masih banyak materinya. Kemudian materi yang keempat tentang piston ya. Kita harus tahu karakter daripada piston itu. Ini tentunya dilihat dari sisi bagian atasnya. Kalau kita biasanya melihat tanda panah itu adalah arah daripada front mark atau arah ke depan ya. Ketika kita overhaul, kita ganti daripada piston, kemudian kita lihat tandanya bahwasanya posisi daripada tanda arah panah itu menghadap ke depan. Dan kemudian ini ada hole atau kalau tanda ini merupakan kode daripada pena piston atau pin piston ya. Kemudian cara mengetes daripada piston, bagaimana posisi jarak offsetnya ya antara piston dengan dinding silinder. Kita masukkan dari bagian atas, kita dorong ya, kira-kira dapat setengah daripada linernya. Nah itu ini untuk keolengan atau kekocakan daripada piston dengan ini sekitar 0,2 ya, sekitar 0,2 mili kekocakannya ya, kekocakan piston dengan silinder liner. Nah kemudian untuk ring piston kita harus melakukan pengecekan jarak antara sambungan. Sambungan ini untuk standarisasinya adalah sekitar 0,15 sampai 0,2 ya. Ini ukurannya adalah 0,15 mili sampai 0,20 mili. Jadi harus tahu berapa jaraknya untuk yang bagusnya atau yang normalnya. Kita cara mengukurnya dimasukkan di bagian dalamnya liner, kemudian kita masukkan ini alat ukur Fuller gauge mengukur jarak ya. Kalau sudah lewat 0,20 mili berarti artinya ini ring piston ini harus diganti atau dilakukan oversize. Kemudian size-nya bisa dilihat pada bagian atas. Ini tertulis 0,50 ya, ini artinya apa? Jadi oversize-nya 0,50. Kemudian cara pasangnya nanti ini berada di sisi atas ya. Ini kemudian ini gerakan daripada piston, kemudian oli yang di bawah. Pada saat piston berada ke atas ya, di bagian sisi sampingnya ini liner, ini piston, ini masuk ke bagian dalamnya daripada ring. Kemudian kalau pada saat piston naik bergerak turun, ini ring cincin piston ini bergerak naik ke atas, kemudian olinya turun ke bawah. Oke, untuk berikutnya adalah bearing poros engkol. Bearing poros engkol atau disebut dengan crook as. Ini yang model metal. Di situ ada beberapa spesifikasi, ini tentunya harus diperhatikan ketika overhaul. Yang pertama adalah ini lubang oli. Ketika kita overhaul kita perhatikan lubang olinya tersumbat apa enggak, kemudian ada goresan atau enggak pada bagian sisi bearingnya ini ya, model seperti ini. Kita lihat ini oli groove, ini artinya alur untuk masuknya oli, ini lubangnya. Kemudian oli groove-nya ini cincinnya
Jadi samping kanan kiri dilapisi dengan ring. Nah, ini ringnya ya. Kemudian ini adalah bagian sisi poros engkol, mana yang disebut dengan crank journal, mana yang disebut dengan crank pin, mana yang disebut dengan, ini tentunya harus tahu yang disebut dengan crank journal yang mana, crank pin, kemudian bagian sisi depan atau menghadap posisi depan, bagian sisi yang belakang. Oke. Jadi yang perlu disimpulkan di sini adalah kita melakukan perawatan berkala pada kendaraan ringan itu tentunya memiliki jangka servis kendaraan yang berdasarkan kerjasama. Ketika kendaraan itu dipakai dengan medan-medan yang berat, ini tentunya juga harus dilakukan servis yang lebih sering, ya. Artinya jangan menyamakan asumsi atau anggapan bahwasanya harus sekian ribu, 5.000 atau 10.000, itu juga tergantung dari pemakaian kendaraan tersebut. Semakin sering melakukan pengecekan, itu artinya kita akan semakin mengurangi tingkat resiko kerusakan yang ada pada kendaraan itu. Intinya seperti itu. Jadi tentunya kita di sini harus paham bagaimana cara perawatan kendaraan secara berkala. Oke, untuk berikutnya akan kita simak video bagaimana cara servis berkala untuk mesin. Ini tentunya servis ringan yang bisa kalian kerjakan, ya. Bagaimana videonya kalian simak pada video berikut. Oke. Pasangkan fender cover supaya bodi kendaraan tetap terlindungi. Setelah penyangga terpasang dengan aman, proses selanjutnya adalah mengetat oli. Selanjutnya kita beralih ke bagian mesin. Pertama kali yang dilepas adalah filter udara. Dibersihkan. Selanjutnya adalah melepas busi dengan cara mengendorkan baut 10 dari di sini kita contohkan hanya satu busi saja yang kita lepas untuk singkat waktu. Jadi setelah busi dikendorkan dengan busi, kemudian kita angkat dengan coil yang kita lepas tadi. Kita cek setelah busi menggunakan tool gauge dengan ukuran 0,30. Berikutnya pemasangan busi. Sebelum dikunci dengan busi, kita coba pasang dulu menggunakan coil supaya nanti tidak salah jalan. Kalau yakin aman, kemudian dari busi baru menggunakan kita rakit kembali koil yang telah kita buat. Selanjutnya memasang filter udara dan juga dikunci. Pemeriksaan air pendingin mesin atau radiator turun, kemudian dari antara batas upper dan lower tidak boleh lebih dari upper dan kurang dari lower. Memeriksa cairan dari oli rem atau jarim, dilihat apakah kurang atau dari dan juga dari kualitas. Untuk pemeriksaan lagi, Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang disampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Apabila masih ada kekurangan pada video ini, kita perbaiki sama-sama. Dan mungkin untuk materi yang disampaikan belum kalian pahami, nanti ketika kalian ke sekolah dan bertemu gurunya bisa ditanyakan.
Dan mungkin sekian dari Bapak. Saya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.